Di kantor detektif swasta. Tuan, permintaan Anda telah selesai, kata detektif Henry dengan suara serak kepada pria di depannya. Ia menghela napas lega. Misi ini bukanlah yang paling sulit, tapi juga tidak bisa dibilang mudah. Meski begitu, misi ini menguras banyak sumber daya dan tenaga kami. Sejujurnya, saya agak menyesal. Saya menyesal karena memasang harga terlalu rendah untuk misi ini. Tidak, apapun yang kau katakan, aku tidak akan membayar lebih sepeser pun dari apa yang telah disepakati. Klein menekankan dalam hatinya. Ia menunjuk pada setumpuk dokumen tebal di meja kopi dan bertanya, apakah ini laporan investigasinya? Ya, benar. Henry menekan laporan yang tebalnya setidaknya 60 halaman itu dan menghela napas. Ini laporan paling merepotkan yang pernah kuselesaikan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Klein sudah menyerahkan uang tunai 4 pound. Perhatian Henry langsung tertuju untuk segera memeriksa keaslian uang tersebut. Itu sisa biaya yang harus kubayar. Klein berkata sambil memegang tumpukan uang kertas. Henry, batu kecil. Benar-benar seorang tuan yang menepati janji. Aku tidak menyangka laporan investigasi ini akan menghabiskan begitu banyak kertas. Sama sekali di luar anggaranku. Saat itu, Klein mengambil laporan tebal tersebut, lalu berdiri. Ia membungkuk sedikit, kemudian segera berjalan menuju pintu dengan tongkat di tangannya. Kalimat terakhir detektif Henry pun terhenti di tenggorokannya. Hei, mana bisa kau mengharapkan aku membayar atas sebuah kertas laporan investigasi? Itu seharusnya sudah termasuk dalam seluruh biaya. Klein meraba sisa uangnya, 5 pound 8 soli, dan bergumam dalam hati. Ia melangkah cepat ke jalan besik. Setelah memastikan tak ada yang memperhatikannya, ia mencari kesempatan untuk melepas topengnya. Klein tidak berniat langsung pulang. Ia ingin mencari sebuah kafe untuk menata laporan investigasi itu, menemukan rumah-rumah yang mengalami pergantian penyewa setelah melakukan ramalan tentang cerobong merah, lalu melakukan penyelidikan sebelum makan malam. Ada banyak kafe di kawasan itu, tetapi tidak ada yang sesuai dengan kriterianya. Sejak mesin uap menjadi simbol zaman, semakin banyak kafe yang berubah seperti restoran murah, mereka menyediakan makanan ringan, kopi, roti, hingga sup kacang polong dan daging kambing untuk para pekerja sibuk. Karena itu, para bangsawan atau kalangan terhormat tidak lagi menganggap kafe sebagai tempat yang layak untuk berdiskusi. Berbagai klub sosial pun muncul, menggantikan fungsi kafe sebagai tempat pergaulan. Setelah beberapa waktu, Klein akhirnya menemukan kafe dengan suasana yang cukup baik. Ia duduk di sudut terpencil, menyesap kopi Southfield seharga 1 penny, lalu membuka laporan investigasi itu. Di distrik utara, selatan, timur, barat, Golden Indus, pelabuhan, dan universitas di kota Tingen, terdapat total 1.179 bangunan dengan cerobong berwarna merah tua. Di pinggiran kota Tingen, ada 546 bangunan dengan cerobong merah seperti yang diminta. Ini tidak termasuk bangunan di kota kecil maupun desa yang lebih jauh meskipun masih masuk wilayah yurisdiksi Tingen. Berikut adalah alamat dan catatan penyewa masing-masing bangunan. Sesuai permintaan, aktivitas dalam 3 bulan terakhir dicatat lebih rinci. Klein membalik halaman demi halaman, sesekali membuat catatan di kertas yang ia bawa dengan pena. Akhirnya, ketika menemukan jenis cerobong merah yang pernah ia lihat, ia sadar bahwa ada perubahan penyewa di 25 bangunan. Tidak terlalu banyak. Aku seharusnya bisa menyelesaikan penyelidikan dalam 2 hari. Lagi pula, aku sudah melihat cerobong merah dan bagian rumah itu dalam mimpiku. Insting spiritualku akan merasa familiar jika melihat tanda-tanda itu lagi. Dengan begitu, aku bisa memastikan targetnya. Dengan kata lain, aku ini sebuah mesin investigasi hidup. Klein mengangguk. Ia membagi bangunan berdasarkan lokasi dan merencanakan untuk menyelidiki 15 di antaranya hari itu juga. Ia tidak perlu melakukan ramalan untuk tahu apakah penyelidikan ini berbahaya atau tidak. Karena penyewa sudah berganti, itu berarti dalang di balik semua kebetulan itu sudah pindah. Semoga saja penyewa baru tahu rupa penyewa lama. Tapi orang di balik ini mampu mengendalikan takdirku tanpa seorang pun sadar, bahkan membuat semua kebetulan terasa alami. Sudah pasti ia punya cara untuk menghapus jejaknya. Aku hanya bisa berdoa pada Dewi, semoga ia meninggalkan petunjuk. Klein menghela napas, lalu bersemangat kembali. Ia mengenakan topi, mengambil tongkat dan laporan, lalu meninggalkan kafe. Klein menghabiskan 2 soli untuk menyewa kereta, mengunjungi 15 bangunan bercorak cerobong merah sebelum makan malam. Sayangnya, tak ada satupun yang cocok dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Akan merepotkan jika penyelidikan besok hasilnya sama.
Bisa jadi orang itu masih tinggal di rumah dengan cerobong merah itu, meskipun aku sudah melihatnya dalam ramalan. Itu berarti, ia sangat percaya diri dan tidak takut akan penyelidikanku. Bahkan mungkin tidak gentar terhadap Nighthawk Stingen. Atau, mungkin ia sama sekali tidak sadar sudah terekspos. Kalau begitu, kekuatan yang menolak ramalanku bukanlah miliknya. Klein berdiri di depan jalan Daffodil nomor 2, sambil menganalisis berbagai kemungkinan. Beberapa menit kemudian, ia merapikan tuksedonya, menekan topinya, lalu mengeluarkan kunci dan masuk ke rumah dengan senyuman. Malam itu, ia berniat memasak rebusan daging kambing panggang dan madu untuk Benson dan Melissa. Pukul 11 malam, ketiga bersaudara itu saling mengucapkan selamat malam dan masuk ke kamar masing-masing. Klein menutup pintu kamarnya, berdiri di depan meja, dan menatap keluar jendela kecil dengan cahaya lampu gas. Saat itu, jalanan sudah gelap, hanya beberapa lampu jalan yang menyala. Langit malam dipenuhi bintang, meski tampak samar. Aku penasaran, seperti apa Backlund itu? Dengan julukannya sebagai tanah harapan dan ibu kota dari segala ibu kota. Klein bergumam. Ia meraih tirai untuk menutupnya. Tiba-tiba, angin menyeramkan berhembus tanpa peringatan. Cahaya lampu gas berubah menjadi hijau gelap. Klein refleks melangkah mundur. Naluri profesinya membuat ia mengetuk gigi geraham kiri 2 kali. Bersamaan dengan itu, ia mencondongkan tubuh ke arah ranjang, berusaha meraih revolver di bawah bantal. Dalam pandangannya, sebuah wajah tiba-tiba menyembul dari dinding di atas meja, tepat di bawah lampu gas. Itu wajah tembus pandang tanpa mata dan hidung, hanya ada mulut. Jangan tembak. Wajah bermulut itu berbicara. Bisa berkomunikasi. Klein sudah menggenggam revolver, mengarahkannya. Apa maumu? Tanyanya dengan suara dalam. Wajah itu terkekeh. Aku Dali. Dali? Madam Dali sang spirit medium? Spirit medium Dali yang dikirim ke keuskupan Backlund? Klein mengernyit ragu. Madam Dali. Aku tahu cara ini agak kasar. Seharusnya aku memberi peringatan dulu agar kau bisa bersiap. Tapi sekarang aku tidak bisa menemuimu secara langsung, jadi aku hanya bisa memakai makhluk kecil ini untuk berkomunikasi. Wajah tembus pandang itu tertawa. Meski suaranya berbeda dan terdengar aneh, gaya bicaranya memang khas Madam Dali. Kemampuan seorang spirit medium memang keren. Klein merenung. Ia belum menurunkan revolvernya dan bertanya, Madam, apa yang ingin Anda bicarakan denganku? Kalau aku jadi kau, aku akan lebih dulu menyegel kamar dengan spiritualitas. Kalau tidak, keluargamu bisa saja mengira kau gila. Wajah itu terkekeh. Tidak perlu terlalu waspada. Aku kembali ke Tingen diam-diam, karena surat dari Dan. Kau tahu, seorang Nighthawk tidak bisa begitu saja meninggalkan wilayah tugasnya. Surat Kapten? Klein tidak mendekati meja. Sebaliknya, ia meraba Holy Night Powder yang disembunyikan di saku mantel hitamnya. Dan aku sama-sama Beyonder yang memulai karier di Nighthawk Stingen. Kami selalu menjalin hubungan baik. Kami selalu ya, Kamis? Ia mengirim surat padaku dan menyebut namamu. Ia menulis bahwa kau meniru prinsip seorang mystery prayer, membuat seperangkat aturan untuk seorang seer, dan itu terbukti efektif membantumu menguasai ramuan. Sejak itu, kau tidak lagi mendengar bisikan atau melihat hal-hal yang tak seharusnya. Dan bilang itu mirip dengan apa yang kulakukan. Apa kau tidak akan menyegel ruangan? Aku pribadi tak keberatan kalau saudara-saudaramu salah paham. Jadi itu alasannya. Memang benar dia Madam Dali. Klein menghela napas lega, memasukkan kembali Holy Night Powder ke dalam sakunya. Ia lalu menuju meja, mengambil belati perak ritual dari laci, dan dengan cepat membangun dinding spiritual. Kemudian ia menoleh ke wajah tembus pandang itu. Madam Dali, apalagi yang Kapten tulis dalam suratnya? Ia hanya mengungkapkan kebingungan, seakan-akan memahami sesuatu tapi tak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ia berharap mendengar pendapatku, jawab Dali melalui wajah tanpa mata itu. Dan saat ku baca surat itu pagi ini, aku tahu bahwa kau tidak sebodoh yang kau perlihatkan. Tuan Moretti, aku pikir kau telah menyimpulkan metode berakting. Itu alasan Anda mencariku? Klein tidak langsung membenarkan atau menyangkal. Dali jelas tahu tentang metode berakting. Ia menilai dengan tenang. Wajah Dali yang tembus pandang itu menampakkan senyum tipis. Ya, benar. Aku rasa kita harus jujur satu sama lain. Aku tahu kau sudah menyimpulkan metode berakting, dan kau juga tahu aku pun telah menguasainya.
Yang membuatku kurang senang adalah aku butuh hampir 2 tahun untuk memahaminya, sementara kau baru jadi seorang Beyonder 1,5 bulan. Klein terdiam beberapa saat mendengar Dali. Lalu ia tersenyum tulus. Itu karena aku punya Anda sebagai panutan. Ia sebenarnya ingin berkata, aku berpijak di atas bahu para raksasa, tetapi ia akhirnya memilih untuk tidak menyinggung Kaisar Rosel agar tidak terseret dalam percakapan. Catatan admin, kalimat Klein, aku berpijak di atas bahu para raksasa di sini memiliki arti. Sebenarnya aku melangkah menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang besar sebelumnya, yang telah menyusun pengetahuan terhadap metode itu. Lanjut ke cerita. Jawaban Klein membuat Dali terkekeh. Wajah tembus pandang yang hanya memiliki mulut itu berkata, walaupun kau menemukan inspirasi dari semboyan para mystery prayer dan mengonfirmasi teorimu lewat pengalaman serta penampilanku, kau hanya butuh 1 bulan untuk memahami metode berakting dan merumuskan prinsip sihirmu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kau memiliki kebijaksanaan luar biasa dan pikiran yang terbuka. Klein tidak menanggapi topik itu, yang membuatnya merasa bersalah, melainkan balik bertanya. Madam, apakah para atasan di gereja mengetahui tentang yang disebut metode berakting ini? Sudah pasti, mereka sangat memahaminya. Aku pernah membaca informasi sejarah di gereja dan menelusuri kisah orang-orang yang mengabaikan aturan lalu maju dengan cepat. Aku menyadari bahwa tidak sedikit Nighthawks dan uskup yang pernah melakukannya. Aku bukanlah yang paling unik. Namun akhir mereka... Dali sengaja berhenti, dan suaranya mendadak terdengar berat. Akhir seperti apa yang mereka alami? Tanya Klein. Merasa hatinya terhimpit. Apakah gereja Evernight memandang metode berakting sebagai godaan dari iblis atau dewa jahat? Wajah tembus pandang itu tiba-tiba tertawa. Akhir mereka justru cukup gemilang. Selain beberapa yang kehilangan kendali atau dikorbankan dalam insiden Beyonder, sisanya setidaknya menjadi uskup agung atau diakon berpangkat tinggi. Bahkan ada yang berhasil mencapai tingkat tinggi Beyonder. Di gereja Sang Dewi, Sequence 4 dan Sequence 3 disebut Santo, sementara Sequence 2 dan Sequence 1 disebut Malaikat Bumi. Tentu saja, setiap malaikat pernah menjadi Santo. Madam Dali, kau tadi sengaja menakutiku. Sudut bibir Klein berkedut sebelum ia bertanya, kali ini, tanpa menyembunyikan keraguannya. Jika gereja sudah menguasai metode berakting, mengapa mereka tidak langsung mengajarkannya kepada semua Nighthawks? Walaupun tidak bisa mencegah seluruhnya dari kehilangan kendali, setidaknya itu akan menurunkan kemungkinan dan mengurangi kerugian yang tak perlu. Sebuah rasa kehilangan muncul pada wajah tembus pandang itu. Aku pun tidak tahu alasannya. Mereka hanya mengatakan padaku bahwa setelah aku menjadi uskup agung atau diakon berpangkat tinggi, barulah aku akan mengetahui rahasianya. Aku datang hari ini karena berharap kau bisa menjelaskan metode berakting itu lebih jelas kepada dan sebelum kau menyerahkan permohonan khususmu. Klein tidak sebodoh itu untuk menanyakan mengapa ia sendiri tidak bisa melakukannya. Ia hanya berkata dengan penuh pertimbangan. Begitu kau diperhatikan oleh gereja, seseorang harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang metode berakting. Ya, sumpah itu diucapkan di hadapan benda suci Sang Dewi dan atas namanya. Itu sudah cukup untuk mengikat. Percayalah. Kau pasti tidak ingin tahu akibat melanggar sumpah itu. Aku hanya bisa membicarakannya dengan orang yang sudah menguasai metode berakting, sepertimu. Bahasa tubuhmu sudah memberiku jawaban sebelum kau mengakuinya. Itulah sebabnya aku berani mengucapkan istilah itu. Dali membuat wajah seram itu menghela napas. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aku dulu hanya samar-samar memahami inti dari berakting, dan berhasil mencerna ramuan dengan cepat. Ya, di kalangan atas gereja, istilah mencerna untuk menggambarkan pengendalian ramuan memang sangat tepat. Namun, sebelum aku mengucap sumpah dan mengetahui metode berakting, aku tidak benar-benar memahaminya. Karena itu aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat kepada Dan yang lain. Aku sempat menyerah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, seseorang yang cukup aneh tapi luar biasa, yang bisa memahami metode berakting dengan jelas sebelum menyerahkan permohonan khusus. Tidak, kau adalah seorang jenius. Jadi, begitu rupanya kau memandangku, madam? Sudut bibir Klein kembali berkedut sebelum ia berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku memang berniat mengingatkan Kapten mengenai keberadaan metode berakting lewat permohonan khususku. Dengan penjelasanmu, aku tidak perlu khawatir lagi. Bagus sekali, kau memang anak yang baik. Suara Dali terdengar lebih rileks. Madam, kau hanya 2 atau 3 tahun lebih tua dariku. Klein dalam hati mengoreksi ucapan itu. Tanpa ia berkata apapun lagi, wajah seram tembus pandang itu melanjutkan.
Jika kau punya masalah atau membutuhkan bantuan, kau bisa menulis surat untukku. Tunggu saja, saat aku menjadi uskup agung atau diakon tinggi, dan mengetahui alasan gereja menyembunyikan metode berakting, aku akan memberimu sedikit petunjuk, apakah itu hal baik atau buruk. Klein tiba-tiba bersemangat dan segera bertanya. Madam, di mana alamatmu? Baginya, semakin banyak bantuan tentu semakin baik. Lagi pula, dia seorang spirit medium yang sangat kuat. Melihat Klein tidak keberatan sama sekali, Dali terdiam sejenak sebelum tertawa. Komunikasi kita tidak bisa lewat kantor pos, karena surat biasa terlalu berbahaya. Aku akan mengajarkan padamu sihir ritual sederhana. Kau bisa memanggil roh khusus yang menjadi milikku. Serahkan surat padanya, maka ia akan mengirimkannya tepat kepadaku. Memang tidak secepat telegram, tapi lebih cepat daripada kereta api uap. Jika kau mengirim siang hari, malamnya aku sudah menerima surat di Backlon. Klein mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengangguk pelan. Sihir ritual yang sangat praktis. Dali terkekeh. Keunikan sihir ritual ini adalah berdoa kepada dirimu sendiri. Kau memperoleh kekuatan dari spiritualitasmu sendiri tanpa melalui dewa. Karena itu cukup rahasia, meski tidak terlalu kuat. Pertama, pilihlah ramuan herbal dan minyak esensial yang sesuai dengan ranahnya. Itu sama dengan sihir ritual biasa. Namun, kau hanya membutuhkan lilin yang mewakili dirimu sendiri. Mantranya terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, aku. Ucapkan aku dalam bahasa Hermes kuno, Jotun, Dragonish, atau Elf. Bagian kedua adalah, aku memanggil atas namaku. Itu boleh diucapkan dalam bahasa Hermes. Bagian ketiga adalah deskripsi jelas dari objek yang dipanggil. Misalnya, nanti kau akan mengucapkan, roh yang berkelana di ruang yang tak berdasar, makhluk berdimensi tinggi yang tunduk pada manusia, utusan milik Dali Simon. Berdimensi tinggi? Dalam ilmu mistik, itu biasanya merujuk pada dunia roh. Klein mengingat sekaligus menganalisis prosedur ritual tersebut. Dalam bidang itu, ia bisa dibilang sedikit ahli. Keuntungan sihir ritual semacam ini adalah tidak bergantung pada dewa, melainkan murni pada kekuatan pribadi. Efeknya bisa beragam tanpa batasan domain khusus dewa. Masalahnya ada pada kekuatan penggunanya. Hasil lemah untuk yang lemah, hasil kuat untuk yang kuat. Klein merasa sekali lagi memperoleh pengetahuan mistisisme baru yang tak mungkin ia temui di sekuens saat ini. Dali mengulangi deskripsi itu beberapa kali dan menekankan dengan serius. Ingat, jangan mengubah deskripsi objek pemanggilan, atau ritual bisa dengan mudah menarik monster yang mengerikan. Baik. Klein mengangguk jujur. Di saat yang sama, ia tiba-tiba terpikir sesuatu. Jika aku mengubah deskripsinya menjadi The Fool yang bukan berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Apa yang akan terpanggil? Apakah itu sama sekali tidak berguna, atau kabut abu-abu akan turun? Atau aku sendiri yang harus merespons di ruang misterius itu? Apakah ini bisa membantuku mengguncang lebih banyak kekuatan dari dunia di atas kabut abu-abu? Ataukah justru akan menimbulkan rantai peristiwa yang menakutkan? Klein masih merasakan sisa ketakutan setelah eksperimennya dengan lambang suci matahari yang bermutasi. Akhirnya, ia memutuskan untuk lebih dulu meramal di atas kabut abu-abu sebelum menentukan apakah akan mencobanya. Ia lalu bertanya dengan penasaran. Madam, jika seseorang menjalankan metode berakting dengan disiplin, berapa lama biasanya untuk naik dari sekuens 8 ke sekuens 7, juga dari sekuens 7 ke sekuens 6? Menurut informasi yang kubaca, dari 3 bulan sampai 2 tahun untuk sekuens 8 ke sekuens 7. Itu tergantung apakah kau bisa memahami inti jiwa dan prinsip yang sesuai selama proses berakting. Dari sekuens 7 ke sekuens 6 biasanya setengah tahun sampai 3 tahun. Begitu pula dari sekuens 6 ke sekuens 5. Sedangkan dari sekuens 5 ke sekuens 4, antara 3 sampai 20 tahun. Dali menjelaskan secara garis besar. Klein tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, Madam, apakah Anda sudah berada di sekuens 6? Ia ingat dari Dan bahwa Dali butuh setahun untuk naik dari sekuens 9 Corpse Collector ke sekuens 8 Grave Digger. Lalu butuh setahun lagi untuk naik menjadi sekuens 7 Spirit Medium. Ia sudah 5 tahun menjadi Beyonder. Artinya, ia berada di tahap Spirit Medium sekitar 3 tahun. Ya, itulah sebabnya aku dipindahkan ke Keuskupan Backlon. Jawab wajah seram tembus pandang itu dengan jujur. Pekerjaanku saat ini adalah Spirit Guide. Namun, aku lebih suka menyebutnya Spirit Medium. Baiklah,
Anak kecil ini sudah mulai lelah. Aku harus pergi. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan berkata, semoga Sang Dewi memberkatimu. Selamat tidur. Klein menekan dadanya, tersenyum, lalu membungkuk. Tidak, malam ini tidak akan ada mimpi indah. Aku harus buru-buru kembali ke Backlund. Pertemuan ini bukanlah hal yang menyenangkan. Rasanya seperti menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak kau sukai. Suara Dali makin lama makin pelan, dan wajah tembus pandang itu perlahan surut ke dinding, lenyap tanpa jejak. Cahaya lampu gas tiba-tiba menjadi terang, dan suasana muram lenyap begitu saja. Klein, yang sejak awal mengaktifkan Spirit Vision, tertegun melihat perubahan itu. Butuh waktu baginya untuk kembali sadar. Spirit Medium, atau Spirit Guide, sungguh luar biasa. Ia bisa memanggil utusan. Aku jadi penasaran, apa keistimewaan dari Sequence 7 dan Sequence 6 milikku, gumamnya. Lalu ia segera menghapus dinding spiritual, memadamkan lampu gas kamar, dan berbaring diam dalam kegelapan. Ia tidak berencana pergi ke dunia di atas kabut abu-abu malam itu, berjaga-jaga kalau Dali tiba-tiba kembali sambil mengatakan kalimat khas dan Smith. Oh ya, aku lupa satu hal. Kalau sampai itu terjadi, aku bahkan tidak bisa membuatnya terdiam hanya dengan kematian. Keesokan harinya, Klein tiba di perusahaan keamanan Blackthorn 3 menit lebih awal. Selamat pagi, Klein. Petugas baru sudah datang. Sapa Rozan dengan senyum cerah. Klein benar-benar ikut berbahagia untuknya. Selamat, Rozan. Doa-doamu didengar Sang Dewi. Kulitku akan kembali sempurna. Rozan mengangguk. Matanya berkilau penuh sukacita. Setelah mereka bercakap sebentar, Klein berjalan melewati sekat, lalu mengetuk pintu kantor kapten. Silahkan masuk. Suara dalam dan terdengar. Klein membuka pintu dan masuk. Ia melihat kaptennya refleks bangkit, mata abu-abu itu seketika berubah gelap, seakan bersiap menghadapi masalah. Klein berdehem, meletakkan topi dan tongkatnya, lalu duduk. Kapten, ada sesuatu yang ingin kulaporkan. Apa itu? Tanya Dan dengan suara dalam, tangan terlipat di dada.